Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Faiz di channel bimbingan belajar Quantum Research, channel yang akan membantu kalian memahami materi sekolah dengan lebih baik lagi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Notasi sigma itu adalah sub atau bagian dari bab induksi matematika yang dipelajari di Matematika Wajib kelas 11 semester 1. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, sekarang saatnya kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sudah siap belajar? Sebelum belajar, cuci tangan dulu, siapkan kertas dan pulpennya, dan kita mulai. Yuk, kita mulai! Nah, yang pertama kita belajar tentang definisi notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Nah, notasi sigma itu adalah simbol untuk menjumlahkan beberapa bilangan yang mengikuti pola tertentu. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya ada begitu tuh. Itu cara bacanya. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. Apa? Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. I-nya 1 sampai 5 ya. Berarti I-nya itu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu I-nya. Terus 2I-nya gimana? Ya kita masukin 2I. Berarti 2 dikali I. Kita masukin I-nya 1. Jadinya 2 kali 1. Terus ditambah sama 2I lagi. Tapi I-nya kita masukin 2. Jadinya 2 kali 2. Ditambah lagi 2I lagi. I-nya kita masukin 3. Jadi 2 kali 3. Tambah lagi 2I. I-nya kita masukin 4. Jadi 2 kali 4 dong. Dan yang terakhir tambah lagi 2I. Tapi I-nya kita masukin 5. Jadinya 2 kali 5. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. Itu artinya 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Itu artinya kakak gak akan bahas cara menjumlahkannya karena kakak yakin semua kalian itu pasti bisa menjumlahkannya, karena ini operasi penjumlahan dan perkalian yang sangat sederhana. Jadi yang penting artinya sigma I sama dengan 1 sampai 5 itu artinya 2 kali 1 tambah 2 kali 2 seterusnya sampai 2 kali 5. Nah, sekarang kita pegang tongkat. Buat apa tongkat ini? Buat nunjuk. Apa yang ditunjuk? Pembahasan soal kita. Kita lihat soalnya ya. Soalnya adalah sigma I sama dengan 2 sampai 6 dari 3I min 4. I-nya dari 2 sampai 6. I-nya adalah dari 2 sampai 6. Berarti 2, 3, 4, 5, dan 6. 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 5 I-nya. Karena ada 5 I-nya, maka 3I min 4-nya kita tuliskan 5 kali. Oke, berarti kita tuliskan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita masukin I-nya dari 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukin ke sini. Kita masukin yuk. 2-nya kita masukin. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Berarti
sigma I sama dengan 2 sampai 6 dari 3I min 4, itu artinya 3 dikali 2 dikurang 4, ditambah 3 kali 3 dikurang 4, ditambah 3 kali 4 dikurang 4, ditambah 3 kali 5 dikurang 4, dan terakhir ditambah lagi sama 3 kali 6 dikurang 4. Itu adalah sigma I sama dengan 2 sampai 6 dari 3I min 4. Kita lihat soal selanjutnya. Sigma I sama dengan min 1 sampai 2 dari 2I plus 1. Apa? Sigma dari I-nya sama dengan min 1 sampai 2 dari 2I plus 1. Berarti I-nya ada berapa aja? Ada min 1, 0, 1, dan 2. Ada berapa I-nya? Ada 4. Min 1, 0, 1, dan 2. Berarti masing-masing ini kita akan masukin ke 2I plus 1. Yuk kita masukin. Jadinya 2 kali min 1 tambah 1, dan 2 kali 0 tambah 1, terus sampai 2 kali 2 tambah 1. Dapat ini? Kalau dapat, silahkan kalian pause videonya dan kalian ulang 2 soal ini. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Kita lihat contoh berikutnya. Berikutnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. Sama kayak yang tadi. Oke, ini ya. Kita ulang yang tadi berarti. Oke, dari I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. Berarti tadi I-nya kita masukin 1 sampai 5. Jadinya 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Nah, kita lihat yang kedua. Sekarang I sama dengan 1 sampai 5 dari 3. 3-nya nggak ada I-nya. Gimana dong? 3-nya nggak ada I-nya. Berarti iya benar, nggak ngaruh. Mau I-nya 1 kek, maunya I-nya 2, masih ada 3. Karena I-nya dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 5. Berarti I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dong. Dan 5-5-nya 3-nya nggak ngaruh. Berarti sebenarnya hasilnya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ada 5 3-nya. Karena 3 ini masing-masing dimasukin 1 nggak ngaruh, masukin 2 nggak ngaruh, masukin 3 nggak ngaruh, sampai masukin 5 pun nggak ngaruh. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifatnya itu ada 5. Oke, yang pertama baca Quran dan maknanya. Bukan, itu bukan tombol arti ya. Ini sifat-sifat notasi sigma. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah sifat 1, yaitu tentang konstanta. Konstanta itu adalah suatu nilai yang tetap. Misalnya 5 itu konstanta, 3 itu konstanta, 7 itu konstanta, min 1 juga konstanta. Pokoknya nilainya tetap. Contohnya, kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3. Yang tadi dong. Iya bener yang tadi. Berarti hasilnya adalah 3 tambah 3 tambah 3 sampai berapa kali? 5 kali. Berarti 3-nya ada 5. Iya nggak? Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari 3, itu 3-nya ada 5. Berarti sama dengan 5 kali 3. Karena I-nya dari 1 sampai 5, dari 3 ada 5 dong. Berarti 5 kali 3. Nah, ini kalau dirumuskan, jadinya gini deh. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari K. Berarti kan dari 1 sampai N. Ada N dong banyaknya. Berarti N-nya tinggal dikali K. Begitu. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Apa itu sifat kedua? Sifat kedua adalah penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat contohnya. Kakak punya sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 I kuadrat plus I. Caranya adalah kita masukin I-nya dari 1 sampai 3. Berarti 1, 2, 3. Kita masukin ya. Jadinya 1 kuadrat plus 1 tambah 2 kuadrat plus 2 tambah 3 kuadrat plus 3. Nah, yang ini nih kakak akan tuliskan dalam bentuk lain. Gimana penulisannya? Oke, sama dengan kakak lingkarin yang I kuadrat. Jadinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ditulis ulang. Ditambah yang I-nya yang nggak kuadrat, jadinya 1 tambah 2 tambah 3. Kakak tulis di sini. Yang kuning ini yang kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, itu artinya sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I kuadrat. Ditambah yang ini
1 tambah 2 tambah 3. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I doang. Berarti kalau dirumuskan, kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari AK plus minus BK, maksudnya sesuatu yang ditambahkan atau dikurangin, itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AK-nya doang, yang depan doang, terus ditambah atau dikurangin yang belakangnya doang. Dapat sampai situ? Kalau dapat, silahkan pause videonya dan diulang sendiri, ditulis dengan tanganmu sendiri. Oke? Sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Apa itu sifat yang ketiga? Yaitu sifat perkalian. Tadi yang pertama konstanta, yang kedua penjumlahan pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Ayo kita lihat contoh soal untuk yang perkalian. Ya, contohnya sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 4I kuadrat. Oke, yang ini artinya apa? I-nya dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kita masukin ke 4I kuadrat. Jadinya 4 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 3 kuadrat. Semuanya kan ada 4-nya. Bisa dong 4-nya dikeluarin. Jadinya sama dengan 4 dikali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini bisa dituliskan sama dengan 4 dikali yang 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, jadinya begini. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I kuadrat. Lihat ya, dari yang ini I-nya sama dengan 1 sampai 3 dari 4I kuadrat, jadi begini. 4 dikali 4-nya dikeluarin. Kalau dirumuskan bisa jadi begini. Dari I sama dengan 1 sampai N, C dikali AK, C-nya bisa dikeluarin. Maka C dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari AK, C-nya dikeluarin, 4-nya dikeluarin. Dapat? Nah, kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat, apa itu sifatnya? Sifat yang keempat, sambung menyambung. Kayak Indonesia dong. Iya bener, kayak Indonesia, sambung menyambung. Kita lihat contohnya ya. Contohnya, lihat, sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 dari 3I ditambah sigma I sama dengan 4 sampai 5 dari 3I. Sama dengan apa? Kita artikan dulu ya. Kita artikan, berarti sama dengan yang sebelah kiri dulu kita artikan. Jadinya 3 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 3. Karena I-nya 1 sampai 3. Yang sebelah kanan kita artikan, jadinya 3 kali 4 tambah 3 kali 5. Karena I-nya dari 4 sampai 5. Nah, lihat, 3 kali 1 tambah 3 kali 2 dan seterusnya sampai 3 kali 5. Lurus terus nih. Berarti bisa kita tuliskan dalam satu notasi sigma, yaitu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I. Ya, berarti kita simpulkan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 3I ditambah sigma I sama dengan 4 sampai 5 dari 3I juga. Lihat ya, 1 sampai 3, 4 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 5 dong. Nah, kita ke sifat yang terakhir. Sifat yang keberapa? Sifat yang kelima. Apa itu sifatnya? Sifat yang kelima adalah mengubah batas. Lihat namanya tuh, mengubah batas. Kayak keren banget gitu ya. Oke, gimana maksudnya mengubah batas itu? Kita lihat soalnya. Soalnya sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 3I. Kita akan ubah batasnya. Tapi sebelum mengubah batas, kita tuliskan dulu artinya. Artinya apa? Sama dengan 3 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 3. Kali ini kita akan hitung. Berarti sama dengan 3 tambah 6 tambah 9. Ini hasilnya gitu ya. Kita akan mengubah batasnya. Lihat, awalnya batasnya 1 sampai 3, kita akan ubah jadi 4 sampai nggak tahu berapa. Gimana caranya? Gampang. 1 sampai 3 I-nya. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 ya I-nya ya. Berarti yang 4 sampai sekian juga harus ada 3. Berarti 4, 5, 6. 4, 5, 6. Berarti 4 sampai 6. 4 sampai 6. Dari
3i titik-titik. Hasilnya 3i akan berubah jadi 3i titik-titik. Bisa ditambah, bisa dikurang. Tapi kata kuncinya adalah hasilnya tidak boleh berubah. Apa? Hasilnya harus tetap atau tidak boleh berubah. Kita artikan dulu yang ini. Ayo, jadinya 3 kali 4 tambah 3 kali 5 tambah 3 kali 6. Ada titik-titiknya ya. Artinya 3 kali 4 titik-titik. Hasilnya nggak boleh berubah, harus tetap 3. 3 kali 4 diapain biar 3? Pasti dikurang 9. Karena 3 kali 4 adalah 12 dikurang 9, hasilnya 3. Lanjut, 3 kali 5, 15. Diapain biar hasilnya 6? Pasti dikurang 9. Lanjut lagi, 3 kali 6, 18. Diapain biar hasilnya 9? Pasti dikurang 9 juga. Oh, semuanya sama kan dikurang 9. Berarti 3i-nya ini harus dikurang 9 agar hasilnya tidak berubah. Berarti sigma i sama dengan 1 sampai 3 dari 3i itu nilainya sama dengan sigma i sama dengan 4 sampai 6 dari 3i min 9. Begitu. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan dari sifat-sifat notasi sigma. Tadi ada berapa sifat? Iya, ada 5 sifatnya. Apa saja? Yang pertama, sifat 1 itu membahas tentang konstanta. Yang kedua, tentang penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Yang keempat, sambung menyambung. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengubah batas. Tadi yang pertama, tentang konstanta. Sifatnya adalah sigma dari i sama dengan 1 sampai n dari k itu sama dengan n dikali k. Artinya konstantanya k-nya tinggal dikali sama n-nya, sama banyaknya si i-nya tadi. Sifat yang kedua, penjumlahan pengurangan. Kalau ada begini bisa dipisah sigmanya. Yang ketiga, perkalian. C-nya bisa keluar, pengalinya bisa keluar. Yang keempat, sambung menyambung. Lihat sambung menyambung. 1 sampai 3 ditambah 4 sampai 5. 1 sampai 3, 4 sampai 5. Berarti jadinya 1 sampai 5. Syaratnya sama-sama 3i. Sama ininya. Dan sifat yang terakhir adalah mengubah batas. Ini sifat mengubah batas. Asalnya batasnya dari i-nya 1 sampai 3 menjadi i-nya 4 sampai 6. Tapi terjadi perubahan dari 3i berubah menjadi 3i min 9. Itulah sifat-sifat notasi sigma. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, sekarang kakak udah pegang alat tulis alias kapur buat nulis karena kita akan membahas tentang latihan soal. Materi selesai, maka saatnya latihan soal. Soal pertama dibilang hasil dari sigma i sama dengan 1 sampai 3. Nah, itu tulisannya gitu tuh. I sama dengan 1 sampai 3. Itu sama aja kayak sigma i sama dengan 1 sampai 3 dari 2i plus 5 sama dengan i-nya 1 sampai 3. Berarti i-nya itu 1, 2, 3, ya nggak? Kita masukin kalau i-nya 1, maka sama dengan 2 dikali 1 ditambah 5 kalau i-nya 1. Ditambah kalau i-nya 2, berarti masukin dong 2 dikali i-nya 2, berarti kali 2 tambah 5. Ditambah lagi i-nya 3, berarti 2 kali i, jadinya 2 kali 3 tambah 5. Ini artinya. Tapi diminta hasil, ya tinggal hitung dong. Yuk, gampang banget. 2 kali 1, 2 tambah 5, 7. Ditambah 2 kali 2, 4 tambah 5, 9 dong. Ditambah 2 kali 3, 6 tambah 5, 11. 7 tambah 9 tambah 11. Berarti sama dengan 27. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang D. D ya, D. Bisa mengerti? Kalau bisa mengerti, maka pause videonya dan ulang. Lanjut ke soal nomor 2. Lihat soal nomor 2.
1 ditambah 2 per 3 tambah 3 per 5 tambah 4 per 7 tambah dan seterusnya sampai 8 per 15 dapat ditulis menjadi, dia mau dijadikan notasi sigma. Nah, menarik ini nih, lihat ya. Itu kan 1, 2 per 3, 3 per 5, pecahan semua. Berarti satunya kita ubah jadi pecahan. Kakak tulis ulang, jadinya 1 per 1 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 5 ditambah dan seterusnya sampai 8 per 15. Ini ketika N-nya 1, ini ketika 2, yang ini ketika 3, yang ini berarti ketika 8. Berarti kalau mau ditulis pecahannya, atasnya kan udah pas nih. 1 atasnya 1, 2 atasnya 2, 3 atasnya 3. Berarti atasnya adalah N-nya. Atau kalau tadi di pembahasan kita I-nya. Cuma karena pilihannya N, kita pakai N. Sekarang bawahnya, lihat bawahnya. 1, 1, 2, 3, 3, 5. Wah, nggak urut. Cara lihatnya adalah 1, 3, 5. Nambahnya 22. Maka pasti 2N. Terus, ketika N-nya 1 kita masukin ya. 2 dikali 1, 2 dong. Padahal maunya 1. Berarti 2 biar jadi 1 diapain? Dikurang 1. Nah, masih ragu, kita uji ke sini. Kalau N-nya 2 hasilnya harus 3. Masukin kalau N-nya 2. 2 kali N, 2 kali 2, 4. Kurang 1, 3. Cocok dong. Masih ragu juga, masukin ke sini. Ini N-nya 3. 2 kali 3, 6. Kurang 1, 5. Cocok juga. Oh, berarti ininya sudah benar. Tinggal batasnya dari mana sampai mana. Batasnya sigma N-nya mulai dari 1 sampai berapa? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1 sampai 8. Ada 8 dong, ya kan? 1 ada 8, berarti di 1 sampai 8. Nah, berarti jawabannya adalah sigma N sama dengan 1 sampai 8 dari N per 2N min 1. Atau jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, lihat soalnya. Diketahui sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari 2 min PK sama dengan 0. Maka yang ditanya adalah sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari PK doang. Wow, ini soal yang apa ya, cukup menarik bagi kakak. Kita lihat ya. Yang pertama kita punya sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari 2 min PK sama dengan 0. Berarti ini kan pengurangan, ini pengurangan ya, kakak bisa pengurangan. Kalau pengurangan sama kayak penjumlahan tadi ya, bisa. Berarti jadinya kakak pisahkan sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari 2 dikurangi sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari PK itu sama dengan 0. Ini pindahin dong, sama dengan, kakak pindahin ininya nih. Jadinya sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari PK itu sama dengan sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari 2. Ini yang dicari kan? Berarti kalau kita mau nyari yang sebelah kanan, kita bisa nyari yang sebelah kiri aja. Kalau ini kan ada angkanya, lebih gampang. Sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari 2. Berarti kalau K-nya 5, hasilnya nggak ada K-nya. 2 juga dong. Kalau K-nya 6, 2 juga. K-nya 7, 2 juga. Berarti 2 semua nih. Berarti 2 dikali sama banyaknya K. Ada berapa K-nya itu banyaknya? Dari 5 sampai 25. 20? 21? Nah, bingung kan? Kalau ada yang bingung, gampang caranya. Lihat, kakak akan tuliskan di sini ya. Ini kan angkanya K-nya dari 5 sampai 25. Kakak tuliskan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 25. Ada berapa bilangan di sini? Ada berapa angka? 25 angka atau 25 bilangan. Ya nggak? 1 sampai 25 itu ada 25 bilangan.
Yang dipakai cuma 5 sampai 25. Berarti ada 4 yang nggak ikut. Dari 25 nggak ikut 4. Tinggal berapa? 21. Berarti 2-nya bakal dikali sama 21. Berarti ini adalah 21 dikali sama 2. Itulah sama dengan ini juga nilainya. Berarti sama dengan 42. Berarti sigma K sama dengan 5 sampai 25 dari PK nilainya adalah 42. Atau jawabannya adalah yang D. Bisa dimengerti kan? Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai notasi sigma. Mulai dari definisi, sifat-sifat, terus latihan soalnya. Ingat ya, untuk bisa ahli, maka kuncinya cuma 2. Latihan, pengulangan. Latihan, pengulangan. Pokoknya kalau latihan sama pengulangan, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti jadi ahli. Asalkan latihan, pengulangan. Tanpa 2 ini nggak akan bisa. Oke? Cukup sekian dari Kak Faiz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?